Oke, selamat petang semua. Selamat datang kepada Bible Study perumpamaan kita hari ini. Dan sebelum kita memulakan pembelajaran kita yang akan dipimpin oleh Remy, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang siang tadi dan pada malam ini. Kami ingin mempelajari firman-Mu. Kami ingin makan rohani. Berkatilah kami malam ini, berkatilah Remy yang mengungsikan nanti. Biarlah firman-Mu letak di mulutnya agar kami turut diberkati dengan firman-Mu. Turunlah Roh Kudus-Mu beserta di setiap kami di ruangan Zoom ini. Biarlah kami dipimpin kepada kebenaran. Dan bukalah hati dan minda kami, Bapa. Ampun dosa kami, dosa yang sengaja kami minta ampun, dan dosa yang tidak kami sedar. Biarlah Kau selidikinya dan katakan kepada kami agar kami tidak membuatnya sekali lagi. Bapa kami di surga, dengarlah doa ini. Saya serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang saya menjemput Remy. Oke, selamat malam kepada kita semua. Sebentar, saya share screen saya. Oke, selamat malam sekali lagi dan selamat datang ke Youth Bible Study untuk Gereja Bintulu. Terima kasih semua atas kesudian dan masa yang Anda telah berikan. So, pelajaran yang saya akan kongsikan kepada kita pada malam ini adalah The Great Banquet. Saya dalam bahasa adalah perumpamaan perjamuan besar. Okay? So, ayat petikan perumpamaan ini kita boleh dapati di Lukas 14 ayat 16 hingga 24. Dan dalam bahasa kalau tidak silap saya mulai dari ayat 15 hingga 24. Okay. So, dalam cerita ini kita mengetahui bahwa ada seorang lelaki mengadakan satu jamuan besar. Kemudian dia menjemput orang untuk hadir. Tetapi orang yang dia jemput pada ketika itu semuanya tidak dapat menghadiri jamuannya. Mereka ada sebab masing-masing kenapa mereka tidak dapat hadir. Ya, sehinggalah penolakan daripada sahabat-sahabat itu, tetamu-tetamu yang dia jemput, membuatkan penganjur, ya, merasakan marah. Ya. Semuanya sudah disediakan dan tidak ada orang yang boleh menghadiri. Dan dia mula mengutus atau menyuruh hamba-hamba dia, orang gaji dia untuk menjemput orang lain, orang luar untuk hadir untuk menikmati jamuan itu. So itu sebab sedikit latar belakang untuk pelajaran hari ini. Dan saya suka sekali kalau pelajaran hari ini kita berbincang, ya. Kita berbincang supaya kita boleh mempelajari dan mendalami dan kita boleh mengetahui apa yang terlintas di pikiran kita masing-masing. Ialah pada saat ini, ya, Roh Kudus Tuhan beserta dengan setiap kita. Yang pertama. Oke. So, pertama kita akan membahaskan ayat 16 dan 17. Okay. Kita baca. Dan dia katakan, Yesus berkata kepada orang itu, ada seorang yang sedang mengadakan jamuan besar. Dia menjemput banyak orang. Apabila tiba masanya perjamuan itu dimulakan, dia mengutus hambanya kepada semua tetamu dengan jemputan, marilah semuanya sudah siap. Oke, kita akan membahaskan ini. Jadi saya akan menjemput beberapa orang untuk memberi pendapat. Apa yang kamu boleh pelajari ataupun apa yang kamu boleh pahami dari pendidikan ini. Ya, mungkin panggil kita ada Swan juga bersama kita. Selamat datang Swan. So, saya menjemput peserta yang termuda berfungsi. Saya menjemput Izayah.
untuk memberi pendapat apa yang terlintas pikiran kamu ketika kamu melihat petikan. Oke, jadi dalam perumpamaan itu ada orang, lebih boleh dikatakan orang kaya lah, sebab dia mengadakan perjamuan yang sangat besar. Ya, hanya orang kaya yang mampu mengadakan perjamuan sangat besar. Dan tujuan dia mengadakannya mungkin dia ingin mengadakan, kalau dalam kehidupan kita mungkin dia mengadakan hari untuk doa berkat lah, ya. Lalu dia mau menjemput ramai orang. Jadi sebab itu dia suruh hamba dia untuk mengutus untuk menjemput ramai orang, karena dia mengadakan perjamuan karena dia mungkin memperoleh sukacita. Mungkin dia anak dia sudah dapat keputusan yang baik, ya. Jadi ataupun istri dia melahirkan anak baru, jadi itu adalah sebuah sukacita. Jadi dia mengadakan sebuah perjamuan lalu menyambut ramai orang. Oke, ya, jadi itulah yang boleh saya, yang terlintas di pikiran saya. Oke, amin. Thank you, Yaya, untuk perkongsian itu. Ya, betul. Yang pertama kita boleh lihat, sesuka apa yang Yaya dikatakan, orang ini kaya. Ya, betul. Apabila dikatakan jamuan yang besar, biasanya hanya orang yang kaya saja yang memiliki harta yang banyak, boleh menganjur satu program yang sebesar. Oke, itu poin yang saya suka, ya, dengan kaya. Dan seterusnya saya menjumpai Rembrandt. Apa lagi yang kita boleh lihat dari dua petikan ini? Oke, dari dua ayat ini yang saya dapat lihat, orang ini dia buat jamuan, dan yang dikatakan di sini dia menjemput banyak orang. Bermaksud di mana jamuan itu jam berapa, hari berapa, memang sudah disedia maklum kepada para jemputan. Maksud mereka semua ada informasi tentang jamuan ini. So tinggal mereka mau pergi atau tidak. Lepas tu menjelang hari perjamuan itu lagi, yang tuan dia ini tadi dia ingin confirmkan untuk tetamu itu untuk hadir lagi. Apa yang dia buat, dia utus hamba dia pergi dengan dengan suruh hamba dia tu menjemput lagi tetamu ni sekali lagi. Bermaksud dia ada dua kali diinformkan kepada para tetamu ini. Yang pertama semasa dia menjemput, yang kedua dia mengutus hamba dia lagi untuk remind mereka yang hari ini jamuan tu dan itu sudah siap. So marilah kita sama-sama join. Dia kata macam tu. Itulah yang saya dapat kupas dari dua ayat ini. Okay, man, thank you, Rembrandt, untuk penamaan itu. Ya, betul. Pada zaman itu, waktu zaman Yesus, biasanya mereka akan menghantar dua jemputan. Dan jemputan yang pertama adalah untuk memberitahukan tentang program-program ataupun perjamuan lah yang akan diadakan. Jemputan yang kedua adalah untuk mengingatkan mereka bahwa Anda telah dijemput, sekian-sekian, jangan lupa untuk datang. So, ini yang pertama saya lihat. Pertama, orang itu kaya, dan jamuan ini dirancang dengan rapi, teliti. Maksudnya semua orang mengetahui tentang perjamuan ini. Ya, semua orang mengetahui tentang perjamuan ini. Oke, seterusnya apa lagi yang kita boleh lihat dari pelajaran ini? Saya menjemput Luciana memberi pendapat. Poin saya sama macam Yaya tu lah. Itu yang terlintas dalam pikiran saya tadi. Orang kaya aja yang mampu lakukan jamuan besar macam ni. Itu je lah. Okay, amen. Okay, sampai kita beralih ke ayat yang seterusnya. Ada yang ingin memberi pendapat untuk ayat ini sebelum saya kongsikan pendapat saya? Ya, Natania, ada yang
ingin kongsikan untuk ayat ini? Tiada. Tidak. So, selamat datang kepada Kristus. So, dari ayat ini kita tahu apabila dikatakan tetamu, bermaksud penganjur itu mengenali siapa yang dia ingin jemput. Ya. Karena sebab itu dia dinamakan tetamu. Ya. Biasanya jemputan kita akan kita hantar kepada seseorang ataupun sebuah keluarga yang kita kenali. So di sini kita dapat melihat, pertama orang itu kaya, kedua penganjur itu seorang yang teratur. Ya. Karena sebelum dia menganjur itu, karena pada waktu itu sememangnya satu tabiat ataupun satu kebiasaan untuk menghantar dua jemputan. Ya. Dan kita melihat jemputan itu semuanya pribadi. Ya. Dia tidak hanya hantar surat, tapi sebenarnya dia mengutus orang itu dan orang itu memberitahukan kepada mereka secara pribadi. Ketiga, kita boleh melihat bahwa biasanya tetamu ini adalah rakan-rakan. Dan jelas sekali, bukan saja orang itu kaya, bukan saja orang itu seorang yang teliti, ya, tetapi dia merupakan seorang penganjur yang banyak kenalan. So, penganjur ini adalah someone yang dikenali ramai. Dan semakin kita mendalami pelajaran ini, kita akan melihat bersamaan penganjur ini dengan seorang pribadi di dalam Alkitab yang kaya, yang teliti, yang mengenali ramai orang. Ya, kita akan lihat di hujung pelajaran. Dan saya percaya mungkin pada saat ini Anda sudah mendapat gambaran siapakah orang itu. Dan Anda mungkin sudah mendapat gambaran siapakah tetamu itu. Ya, saya percaya, karena ini yang menarik apabila Yesus menceritakan sesuatu. Kita boleh sekiranya Roh Kudus itu berada di dalam kita. Kita terus klik, terus tahu. Satu, ya Yesus pernah katakan tujuan perumpamaan ini, ya, untuk yang mendengar, memahami. Ya, hanya yang khas saja yang akan mengetahui arti perumpamaan itu. Ya. Kita akan lihat dengan lebih, kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi. Ya, kita akan bahaskan. Oke, di sini dikatakan di ayat 18 hingga 20, tetapi seorang demi seorang mula memberikan alasan. Yang pertama berkata kepada hamba itu, aku baru membeli sebidang tanah dan perlu memeriksanya. Maafkanlah aku. Yang lain berkata, aku baru membeli 5 pasang lembu dan hendak mencoba hewan itu. Maafkanlah aku. Yang lain pula berkata, aku baru saja berkahwin. Itulah sebabnya aku tidak dapat. Kita telah melihat. Inilah alasan-alasan yang diberikan. Dan saya percaya yang ditanya ini kemungkinan best friend. Mungkin antara orang yang pengajar, anggap orang yang dia expect, yang banyak-banyak orang ini, at least 3 orang inilah yang saya expect terdapat. Dan biasanya dalam gambaran kita, setiap kali kita mengantar jemputan bagi sekumpulan sahabat atau seseorang, kita ada satu mindset bahwa at least kamu lah yang datang, expectation kita. So, dengar pendapat sahabat-sahabat lain, apa yang kita boleh pelajari dari 3 ayat ini. Dan saya menjemput, saya ada nampak Santian, selamat datang kepada Zeren juga. Ya, silakan Santian, boleh Anda beri pendapat? Pendapat saya, invitation ini diberikan kepada semua orang. Jadi dia mungkin tiada spesifik kepada apa itu special people lah, macam VIP begitu, sebab ini semua orang yang sama, oke? Tiada layanan yang spesial, jadi semua layanannya sama, tetapi itu individu sendiri mulai memberi pelbagai jenis alasan. Jadi ini cuma contoh-contoh alasan yang diberikan saja, yang ditulis di sini. Oke, thank you Tuan untuk perkongsian itu. Oke, seterusnya saya menjemput Krista. Krista, mungkin boleh berikan pendapat di bawah ayat ini. 3 ayat. Terlintas.
anda bersama dengan kami, Krista. Ya, Remy. Silakan. Pendapat saya pun sama juga. Sama tuh. Ya, Apa yang dia tuh? Oke, rupanya saya kurang pasti apa yang Krista coba sampaikan, dikatakan sama dan dia. Nah, saya percaya akan beritahu kita apa yang dia coba sampaikan. Dan saya ingin mendengar satu lagi lah. Mungkin saya menjemput Zerat lah. Untuk memberi pendapat untuk ayat 3 ayat yang terlintas. Anda bersama dengan kami, Zerat. Buat masa sekarang saya belum ada pendapat lagi tentang ini. So, saya serahkan ini kepada co-host saya untuk memberi pendapat dia untuk 3 ayat ini. Apa yang terlintas? Apa yang terlintas dari saya ialah ini yang terlintas, ini hamba dia sudah buat invitation, jadi ini respon dari orang yang kena invite itu, Jadi apabila saya melihat itu, mereka punya interest dekat benda-benda seperti sebidang tanah, kepentingan mereka sendiri lah, itu kata lain, lebih tinggi daripada interest dari perjamuan ini. Itu dari salah satunya. Okay, thank you co-host saya dan nasihat itu. Okay, actually, mari kita selidiki setiap alasan yang diberikan. Okay, yang pertama katakan, soalan saya untuk kamu kita lihat alasan pertama dan saya tanyakan soalannya. Adakah hamba itu ataupun sahabat ataupun tetamu yang pertama itu baru hendak membeli tanah ataupun dia sudah membeli tanah? Sudah. Okay, thank you. Sudah. So, apabila dia sudah membeli tanah, adakah sebelum itu dia belum memeriksa tanah itu ataupun dia membeli tanpa memeriksa tanah? Ya atau tidak? Mungkin belum memeriksa. Mungkin dia beli beli sesuatu sebelum dia memeriksa. So, nampaknya ini bertentangan dengan pengetahuan manusia zaman sekarang. Pengetahuan. Tapi Remy, dia Ya. boleh jadi dia membeli tanah masa tanah tu kena auction. Kan macam rumah, kalau orang auction rumah, kita memang tidak periksa rumah. Macam itulah. Boleh jadi juga lah. Betul, boleh jadi. Boleh Okay. Betul, saya setuju. Ya. So, jadi kita lihat di sini. Biasanya orang yang membeli tanah ataupun membeli sesuatu, khususnya pada zaman itu, mereka kebanyakannya orang yang jelas sekali kita dapat melihat sahabat-sahabat penganjur ini adalah orang yang kaya. At least 2 orang yang pertama itulah ternyata kaya lah. At least ternyata kaya. Ya. Karena mereka mampu membeli tanah dan mereka mampu membeli binatang. Saya suka apa yang Nathaniel katakan, mereka meletakkan kepentingan di atas harta berbanding dengan sahabat mereka. Jadi saya jelaskan kembali. Benar katakan, ya, mungkin ini auction. Okay. So biasanya apabila kita membeli sesuatu perkara, let's say, saya ambil contoh yang mudah untuk kita. Let's say kita beli sesuatu dari Shopee ataupun Lazada. Sesuatu yang kita tidak boleh periksa, okay. Hanya sesuatu yang kita boleh ketahui dari katalog ataupun iklan saja. Saya bagi kita gambaran. Okay, let's say kamu beli, lepas tu barang tu sampai. Kalau benda tu, saya tidak pasti kalau Shopee, tapi boleh perbetulkan saya kalau Shopee atau Lazada benarkan ataupun benarkan kalau ada defect, mereka benarkan atau pulangkan. Betulkan saya kalau saya silap. Adakah? Bolehkah? Saya
kurang sikit. Boleh hantar balik lah kalau rosak. Okay. Let's say time tu barang tu yang tidak dapat hantar balik. Okay, tidak dapat hantar balik. Tidak kisah bila pun kamu periksa. Okay. Karena ingat, karena jemputan ini telah diumumkan awal. Ya, saya bagi kita satu bayangan. Sesuatu yang sudah kamu ketahui ya, pada satu set masa yang awal. Okay. Kemudian kamu decide, kamu hanya pergi, let's say kalau tanah itu bukan tanah yang dia suka. Adakah bermaksud pada waktu itu dia tidak boleh arrange hari lain untuk menghantarkan kembali, dan saya tidak pasti kalau hal jual beli tanah ini boleh refund ke tidak. Ya, saya belum pernah beli tanah lagi, tapi mungkin kalau ada yang ada pengalaman, mungkin pernah terlibat dengan keluarga menguruskan hal-hal tanah ini, ya boleh kongsikan supaya kita lebih mengetahui lah tentang hal ini. Tapi saya percaya apabila melibatkan hal seperti tanah ini, sebab dia bukan macam barang factory manufacture, kalau zaman ini lah kita panggil, bukan sesuatu yang defect dari kilang yang boleh refund macam itu. Saya rasa waktu itu tanah pun macam itu, dia bukan sesuatu yang mereka boleh refund, ya, bukan sesuatu yang mereka boleh refund. Dan even dikatakan kita memeriksa, tetapi even rumah kalau kita beli pun, ya, kita at least kita tahu detail ya, at least kita tahu dari owner sebelumnya, kita mungkin melihat gambar. Waktu itu mereka tidak ada gambar, so auction macam tu mungkin mereka auction dekat tapak tanah itu. Waktu itulah mereka tidak ada kemudahan macam kita. Kita punya auction online, kita hanya lihat dari online saja. Terus kita tidak memeriksa secara langsung, tetapi pada waktu itu saya percaya mereka auction, kalau mereka auction pun mereka akan auction secara langsung di kawasan itu sendiri. Bila melibatkan tanah, rasanya saya mereka tidak tutup dengan canvas lah, saya rasa tanah. Ya, saya tidak pasti, tapi itu gambaran yang saya miliki. Jadi mereka meletakkan sesuatu yang tidak memberi kesan dengan apa yang mereka sedang lakukan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, saya percaya setiap kita pernah mengalami dilema di dalam kehidupan kita. Ya. Saya percaya, termasuk saya sendiri. Di dalam kita membuat sesuatu keputusan ini, kita harus memikirkan adakah keputusan itu akan memberi impact serta-merta, kesan itu akan datang kemudian. Dan sesuatu keputusan itu memerlukan kita melakukan suatu perkara itu on the spot, karena dia boleh memberi kesan pada ketika. Jadi sesuatu keputusan itu boleh dibuat dalam certain jangka masa. Ia tidak memberi kesan secara langsung pada waktu itu. So bagi saya, memeriksa tanah itu pada waktu itu tidak memberi kesan. Especially kamu letakkan diri kamu di posisi kamulah orang yang beli tanah itu. Kamulah orang yang beli tanah itu. Dan kamu bayangkan, ya, kawan kamu melakukan jamuan, ya, mungkin macam yang Yaya cakap, mungkin sambutan bayi pertama dia, ya, mungkin anak dia sukses dalam sekolah, ya, contoh yang Yaya bagikan. Itu sesuatu yang berlaku once in a lifetime. Event yang berlaku satu kali. Let's say sambutan hari jadi yang ke-30. Tahun depan tidak ada lagi sambutan hari jadi yang ke-30. Tahun depan tu sambutan yang ke-31. So kalau kamu miss yang 30 tu, miss lah dia. Ya. Kalau time tu kamu adalah special untuk dijemput, dan itu mungkin pada sambutan yang ke-31 nanti mungkin kamu, kebarangkalian kamu dijemput mungkin tipis. So certain benar itu memberi efek pada masa itu. Dan bila kita melihat cerita ini untuk yang kes orang yang pertama ini, kita dapat melihat dia membuat satu keputusan. Iya, secara pribadi saya sendiri pernah membuat keputusan untuk saya ada alasan untuk tidak terlibat dengan sesuatu perkara. Ya, saya akan katakan, oh saya ada buat ini hari ini. Saya perlu
you selesaikan semen saya hari ini juga. Sedangkan saya berkebah 2 minggu lagi. Sorry, saya tidak dapat join Bible study hari ini. Saya kena siapkan semen saya hari ini. Itu seperti dia tidak menyumbang kepada, untuk tidak menyumbang kepada, maksud saya, perbuatan seperti ketika itu tidak menjadi satu alasan yang valid sebenarnya. Sebab itu kalau kita perasan nanti di ayat seterusnya, penganjur itu marah. Nah, dalam kehidupan kita kadang-kadang apabila kita menerima alasan yang sungguh luar biasa dari sahabat-sahabat kita, orang yang kita sayang, dari kekasih kita, ibu bapak kita, alasan yang luar biasa itu boleh membuatkan kita rasa marah karena tidak patut benda ini seperti ini. Itu yang dilalui di next pelajaran, next pedekat, tidak ke situ. Kemudian kita lihat yang tetamu yang kedua. Dia katakan, aku baru membeli 5 pasang lembu dan hendak mencoba hewan itu. Hendak mencoba hewan itu. So, pada ketika itu, saya boleh katakan kamu, lembu tidak banyak kegunaan lah pada waktu itu. Mungkin yang di Sabah mungkin lebih mengetahui, ya, Krista. Asalnya kerbau, kerbau di Sabah biasanya kegunaan dia untuk bersawah. Ya. So, apabila di zaman itu saya percaya kegunaan dia pun untuk bercocok tanam ataupun bersawah. So, alasan untuk mencoba lembu itu bukannya jarang kita melihat orang akan mencoba lembu lah, especially lembu pula lagi kerbau, ya. Kerbau dengan menunggang kerbau jarang kita akan melihat mereka akan mencoba begitu. Biasanya mereka akan mencoba dia di tempat yang sesuai dan waktu yang sesuai mengizinkan. Dan kita lihat kan dia katakan dia baru membeli 5 pasang lembu, ya, lembu dan hendak mencoba hewan itu, ya, bukan kerbau. Kerbau pula. Ya, so lembu dia tidak seperti kerbau. So kegunaan lembu berbeza. So, pada waktu itu kalau kita melihat kegunaan lembu itu, apa yang kita boleh coba di lembu? Bukan kita tunggang di lembu, ya. Lembu untuk memberi apa guna lembu? Memberi sumber susu, sumber dairy product, ya. Saya pasti pelik kalau dia katakan perkataan mencoba itu. Kalau saya tanya anda, apa yang kita boleh katakan kalau saya mencoba seekor lembu? Apa yang kamu pikir? Macam mana mau coba seekor lembu? Saya baru beli kucing, saya mau coba kucing. apa yang terlintas? Time kawan kamu beri alasan tentu. Dan boboiboy saya dapat pergi rumah kamu, Nathaniel. Saya baru beli kucing, saya mau coba kucing saya dulu. Apa yang terlintas kamu? Apa yang Remy mau buat dengan kucing itu? Lebih-lebih lagi dalam perspektif lembu. Apa yang kawan saya mau buat dengan lembu? Apa yang dia mau coba? Saya tidak perlu sebutkan apa yang kita boleh buatkan dengan lembu, ya, bagaimana proses memerah susu lembu. Saya katakan macam mana dia mencoba lembu itu. Saya biarkan itu adalah untuk imajinasi anda semua. Tapi perkataan mencoba hewan itu sesuatu yang tidak logik. Ya. Bahkan apabila kita mungkin boleh katakan, ya, mungkin dia pencinta lembu, ya, mungkin dia seorang pencinta kucing, ya, mungkin dia tidak sabar mau main dengan kucing dia. Ya, tapi sekiranya seorang sahabat itu ataupun tetamu itu seorang yang pencinta hewan, tidak bermaksud kalau waktu dia mencoba tuh hewan itu bukan kesukaan dia terus buang. Karena kita tahu mereka seorang pencinta kucing, ya. Saya kucing lah, ataupun pencinta lembu, ya, bergantung dengan apa yang imajinasi yang terlintas dengan anda pada waktu itu. Dari situ kita boleh melihat tetamu itu hanya ingin memuaskan keinginan nafsu dia sendiri. Dia let's say macam peminat kucing, dia hanya fokus, dia hanya mau main dengan kucing, sedangkan dia ada waktu lain selepas jamuan itu untuk main dengan kucing. Kucing itu sentiasa di rumah dia, kucing itu takkan pergi mana-mana, ya, ataupun lembu itu takkan pergi mana-mana, lembu itu akan stay kandang itu juga.
lembu tu tidak akan berhijrah pada keesokan harinya ke rumah Nathaniel ke rumah Seth ke, ya, lembu tu still akan stay di tempat yang sama. Jadi alasan pada waktu itu, ya, ini perspektif saya secara pribadi, tapi Anda boleh share perspektif kenapa alasan itu sepertinya tidak masuk akal. Dan kenapa kita lihat setiap alasan yang diberikan ini berkaitan rapat dengan gaya kehidupan kita zaman sekarang. Kita bayangkan ada sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita. Di dalam kita membuat satu keputusan. Ya, kita memberikan alasan yang seperti ini. Seperti 3 alasan ini, saya percaya Anda pasti mungkin pernah melihat orang memberi alasan seperti ini ketika membuat satu keputusan. Mungkin Anda sendiri pernah memberi alasan ini. Saya tahu saya pernah memberi alasan seperti ini, ya, untuk sesuatu yang saya lakukan. Ya, saya menyadari itu. Okay. Jadi pertama kita melihat sesuatu itu tidak urgent. Ya. Kedua, alasan itu adalah untuk kepentingan orang itu sendiri. Dan ketiga, kita lihat alasan yang diberikan, dia katakan, baru saja berkahwin. Itulah sebabnya aku tidak dapat datang. Dan dia katakan, dia baru saja berkahwin. Jadi, dari sini, ya, kita melihat persoalan saya. Adakah waktu jemputan itu datang, dia sedang di majlis perkahwinan? Co-host saya boleh bantu saya jawab. Co-host. Ya, ini. Ya, untuk alasan yang ketiga itu pada pendapat kamu, adakah orang itu sedang berada di majlis perkahwinan? Tidak. Adakah orang itu baru balik dari majlis perkahwinan? Tidak. Tidak. So, kenapa Anda berkata demikian? Sebab ya kita melihat dia tidak dapat datang lah. Maksudnya dia belum datang lagi. Dia tidak cakap saya datang lagi, tidak dapat datang lagi. Dia cakap tidak dapat datang. Itu tidak dapat datang itu tidak datang maksudnya. Maksud saya dia tidak cakap aku tidak dapat datang lagi. Oh, tidak dapat datang lagi. Tapi majlis itu hanya satu kali sudah. Ya. Beda, majlis itu bukan majlis siaran ulangan. Betul. So, okay. Apa yang Nathaniel katakan itu betul. Ya. Kita melihat bukan dia sedang melakukan majlis perkahwinan ataupun bukan dia baru balik, baru habis majlis perkahwinan. Ini kita tahu custom ataupun kebiasaan pada zaman itu mereka sentiasa memberi undangan. Dan percayalah, penganjur ini mungkin salah satu daripada tetamu majlis perkahwinan dia. Saya confirm. Tidak confirm pun, tapi inilah imaginasi saya lah. Pasti dia antara tetamu. Jika tidak, kenapa dia mau menjemput someone yang Nathaniel hari ini buat celebration tidak jemput saya? Tak apalah. Next week saya jemput dia lah. Manusia tidak macam tu. Besar kebarangkalian kita untuk tidak menjemput orang yang tidak menjemput kita adalah besar sekali. Ya. Sekiranya kita tidak dijemput untuk majlis mereka, peluang untuk kita menjemput mereka untuk join majlis kita juga tipis. Yang saya tidak katakan tidak mustahil untuk menjemput, tetapi tipis. Seperti saya katakan, penganjur itu tahu kawannya sudah kahwin. Dia tahu baru minggu lepas dia ada majlis perkahwinan. Dia tahu. Ya. Tidak ada sahabatnya yang tidak baik ketika merancang. Karena tetap tetamu yang dia jemput itulah dikatakan tetamu. Dikatakan tetamu adalah kerana dia mengenali orang itu secara pribadi. Alasan di sini adalah seolah-olah seperti jemputan itu hanya untuk dia saja. Mungkin pada ketika itu sahabat dia, kawan dia tidak jemput istri saya, ya, mungkinlah dia tahu. Tetapi di sini alasan yang diberikan adalah menunjukkan ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mau pergi. Yang berkaitan dengan
pada waktu sekarang dia sudah berpasangan. Mungkin pasangan dia tidak suka, mungkin pasangan dia tidak suka Nathaniel. Mungkin lah, ya. Mungkin dan majelis kita dia itulah yang menghabiskan satu balang makanan keropok si Nathaniel. So mungkin istri tidak suka dengan perangai kawan, kita tidak tahu dengan dia. So di sini kita dapat melihat antara benar-benar yang boleh menghalangi, khususnya untuk datang kepada Tuhan. Sesuatu harta benar. Kedua, keinginan nafsu kita. Ketiga, pasangan hidup kita ataupun orang yang dengan kita bergaul. Nah, kita tahu pelajaran hari ini. Mungkin satu rahasia lagi sudah. Inilah tentang datang ke kerajaan Allah. Ini antara benar yang boleh menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Makanya Yesus sampaikan kepada mereka pada ketika itu, sememangnya menusuk hati mereka. Kamu meletakkan keinginan kamu di harta dunia. Kamu meletakkan keinginan ataupun kehendak kamu sendiri di atas kehendak Tuhan. Kamu meletakkan kepentingan ataupun orang lain di atas Tuhan. Semua ini menghalang kita untuk datang ke kerajaan Tuhan. Ini yang Yesus coba sampaikan di dalam perumpamaan dia. Setiap alasan ini mungkin kita katakan, saya tidak ada tanah, saya tidak akan beli alasan itu, saya tidak akan beli lembu, saya tidak akan beli alasan itu, saya akan membujang seumur hidup, saya tidak akan beli alasan itu. Tapi core alasan itu ataupun inti alasan itu adalah bukan yang diberikan, tetapi sebaliknya itu keinginan kita mengejar kekayaan orang di sekeliling kita. Bagaimana ketika kita membuat keputusan, kita bertiga, maksudnya dilema ketika membuat keputusan. Mungkin kita mau ikut Tuhan, tapi pasangan kita kurang setia. Kita mulai kurang percaya sebab tiba-tiba hari ini biasanya kita tidak ada yang semua belum berkahwin. Biasanya ada pasangan kamu tiba-tiba di hari ini dia malas untuk di church. Kamu pun tiba-tiba tidak turun ke church karena pasangan kamu. Itu yang contoh yang alasan yang terakhir. Oke, saya tidak akan Oke, kita lihat petikan yang seterusnya. Kamu orang kamu orang boleh bersorak dengan malu-malu. Oke, dan kita lihat ayat yang seterusnya, ayat 21 dan 22. Dia katakan, hamba itu pulang dan memberitahu tuannya segala perkara itu. Tuan itu sangat marah lalu berkata kepada hambanya, cepatlah pergi ke jalan dan lorong di kota. Jemput orang miskin, orang lumpuh, orang buta, dan orang tempang. Kemudian hamba itu berkata, Tuan, perintah Tuhan sudah dijalankan, tetapi masih banyak tempat yang kosong. Di sini seperti biasa saya ingin memanggil orang, saya menjemput Seth untuk memberi pendapat dia. Silakan Seth. Kamu terlintas dan kamu melihat petikan ini. Apa yang terlintas adalah yang pendapatlah ini pengajar tuh menjemput orang yang maksud saya macam second choice, orang yang kurang apa nama, first dia menjemput semua orang, tapi dia menjemput yang serba apa nama, berkemampuan. Dan ini adalah yang secondnya, yang maksud saya dia punya second choice untuk menjemput yang serba kurang dari segi macam tu lah, ataupun kira macam tu. Dan yang dikata kat sini susah explain. Itu je lah kali. Okay, thank you Seth untuk perkongsian penamaan tu.
Dan seterusnya saya menjemput Christian memberi pendapat. Petikan. Hello, dapat dengar? Jelas. Based on 21 ni lah, kita boleh nampak ini master of the house sangat marah lah. So memang logik lah dia marah sebab orang yang dijemput dia itu tidak mau datang, bagi excuse kalau dia munasabah okey lah, tapi ini excuse yang obviously memang nampak mereka tidak ingin datang. Alasan yang tidak munasabah lah mereka bagi itu. So dia sudah prepare semua, dia panggil mereka semua, dia sudah prepare everything lah. Lepas tu mereka bagi alasan macam tu membuatkan master of the house itu sangat marah. So kita pergi kepada so that's 21. So terus dia suruh dia punya servant untuk carilah siapa-siapa di luar sana yang sanggup datang, yang boleh datang, yang bila dia jemput akan datang. Macam itulah keinginan untuk datang kepada banquet dia. Sebab kalau banquet ni jangan kalau orang menjemput ni memang sangat eksklusif lah. Okay. Even kalau kita zaman sekarang pun jarang orang jemput kita pergi majlis kan, majlis kahwin yang dekat hotel sana kan. Biasanya even cousin-cousin pun yang paling-paling mereka jemput pun mak bapak, tidak pernah jemput satu keluarga. So imagine lah kalau tuan rumah itu, the host sudah marah, pasal kata bawa lah semua family kamu. Tentu kita happy kan. So macam itulah dia suruh servant dia bawa semua orang di street, di lanes of the city. Bawa yang miskin, yang cacat semua tu untuk datang kepada dia punya banquet itulah. Okay, itu pendapat saya lah. Thank you, Listi, untuk penambahan itu. Dan saya menjemput satu orang lagi lah untuk memberi pendapat. Ya, pendapat kami. Dan masih bersama kami. Okay, silakan. Oke, jadi pendapat saya selepas tuan tadi itu apabila sudah tawaran jemputan dia sudah ditolak, jadi dia tidak mau majelis dia itu akan kekosongan, jadi dia jemput sajalah orang-orang yang dia tidak kenal, yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, ya supaya agar majelis dia itu akan diisi dengan orang. Lebih baik majelis itu didatangi oleh orang daripada dia kekosongan, daripada dibatalkan. Ya, jadi dia jemput saja siapa-siapa saja dan jemput saja. Karena mulanya dia tawaran dia jemputan dia sudah ditolak. Jadi dia suruh hamba dia jemput siapa-siapa saja yang tidak dikenali, yang perlukan makanan, yang mau datang. Ya, itulah pendapat saya. Seterusnya ke host beri pendapatnya. Krista ada pendapat? Boleh juga. Dari Krista. Tidak ada dari Krista nampaknya. Oke, Nathan, berikan pendapat. Oke, pendapat saya panggilan pertama tadi tidak jadi dia hamba tu pulang, lepas tu pergi tuannya, lepas tu tuan tu marah, terus pergi ke orang yang berkekurangan, okay? Kata yang sikat kekurangan. Lepas tu apa yang bukan poin, saya dapatlah kenapa dia pergi orang-orang yang berkekurangan adalah mereka pasti menerima jemputan ini. Okey. Lepas tu perintah Tuhan sudah dijalankan tetapi masih banyak tempat yang kosong. Jadi kita akan attack. Itu saja Nathan. Ya. Thank you Nathan.
Ya, saya suka sekali apabila semua melihat satu poin. Di ayat ini saya ingin kita lihat hamba itu. Hamba Tuhan itu saya ingin kita lihat. Karena poin yang pergi cepat ke jalan dan orang kota itu, di orang miskin, orang lumpuh, orang buta, dan orang tembak, Anda semua sudah sentuh. Saya ingin kita lihat hamba itu. Karena hamba itu pula, dan dia explain. Kemudian Tuhan itu katakan, dia katakan jemput orang lain. Lepas itu hamba itu katakan, oh Tuhan, saya sudah buat. Apa itu memberi kita gambaran tentang hamba? Hamba ini sesungguhnya mengenali kepribadian Tuhan dia. Dia tahu Tuhan dia itu adalah orangnya baik hati kalau saya lihat. Karena dia confident, dia terus invite saja orang. So, maksudnya on the way dia balik itu, dia terus invite orang yang dia jumpa. Nanti datang ya, majelis Tuhan saya, jemput datang, orang miskin, orang tempang, semua yang dia jumpa. Sepanjang perjalanan dia balik. Ini mengajar kita bahwa hamba inilah hamba yang baik. Dia melakukan sesuatu, perintah Tuhan itu, tanpa Tuhan itu, sebelum Tuhan itu lagi memberitahu dia. Dan saya suka ayat yang saya belajar dari Yaya masa semalam lah. Coba recite sikit Yaya, apa ayat kamu share semalam kalau masih ingat. Saya buka buku lah ya. Boleh share mana ayatnya pun boleh. Oke. Mazmur 32 ayat 8. Oke. Sini dia katakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saya suka yang seterusnya lah, ayat 9. Janganlah sampai aku memimpinmu seperti kuda dan bagal. Ya, itu dikatakan. Ya. Jadi di sini sesungguhnya hamba itu mengenali pribadi. Saya ulang kembali, mengenali pribadi. Nah, kita ingat, settingnya tentang kerajaan Allah. Ya. Dan saya pernah kongsikan kepada Nathaniel, bila dikatakan kerajaan Allah, dia bukan merujuk kepada setting surga. Ya. Kita tahu, sesebuah kerajaan terdiri daripada rakyat. Rakyat itulah yang membentuk kerajaan. Rakyat Malaysia lah yang membentuk kerajaan Malaysia. Bukan rakyat Malaysia membentuk kerajaan Indonesia. Ya. Kerajaan Thailand, bukan rakyat Malaysia. Dia harus rakyat Malaysia membentuk kerajaan Malaysia. Rakyat Indonesia lah yang membentuk kerajaan Indonesia. Rakyat Thailand lah yang membentuk kerajaan Thailand. Jadi, rakyat umat Tuhan lah yang membentuk kerajaan Allah. Harus paham. Ketika Yesus berbicara, ketika dia melayani untuk 3 tahun setengah, dia membentuk kerajaan Allah. Dia mengumpulkan umat-umat Tuhan supaya ia menjadi satu kerajaan. Itu yang Yesus lakukan. Ya, dan of course dia membentuk kepada kerajaan yang lebih besar yang akan datang nanti itu pada kedatangan dia yang kali kedua. Ya, di sini kita dapat melihat hamba ini hamba yang baik. Dia mengenal kepribadian Tuhan dia. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu tugas dia. Kita sebagai umat Kristen pada hari ini, ya, saya katakan tidak spesifik kepada gereja kita. Kita sebagai umat Tuhan, setiap kita harus mengetahui tanggung jawab kita. Tidak perlu kita tunggu sampai Tuhan, ya, seperti ayat yang Yesaya telah bayarkan, Yesaya telah bayarkan. Ya, Mazmur 32 ayat 8 dan saya includekan ayat 9. Bahkan sebelum itu lagi ayat 7 dia katakan, you are my hiding place. Ya, pas ini cerita tentang Daud, saya akan sentuh. So di situ kita tahu, ya, Tuhan itu sentiasa memimpin kita. Sekiranya kita tidak melakukan seperti yang Tuhan pimpinkan, ya, dia mungkin berkasar. Anggaplah kalaulah, ya, hamba itu mungkin lupa untuk lakukan.
mungkin dia kena marah. Kita tahu sekarang ya, bagi yang menonton drama, tahulah kalau orang gaji tidak buat, ya, tidak Tuhan dia katakan pun, kalau dia tidak lakukan tugasnya sebagai orang gaji pun kena tengking ya. Bagi yang menonton sinetron, ya, menengking orang gaji dia. Ini pun tidak dapat pikir. Jadi jangan sampai satu saat dalam kehidupan kita Tuhan memimpin kita seperti caranya kasar. Betul kita. Oke, kembali kepada Amar. Kembali kepada petikan yang Anda kongsikan sudah pada chat. Ada yang sedang patut dia keluar. Oke, terdapat. Nanti saya tegur. Oke. Seterusnya kita perhatikan ya. Kita lihat saya kurang setuju jadi dengan apa yang Santi katakan tadi, jemputan itulah untuk semua orang. Jemputan pertama tadi eksklusif seperti yang Listi katakan, eksklusif. Dan saya suka apa yang Listi katakan untuk petikan ini. Dia katakan seperti keluarga cousin kita buat majlis pun belum tentu kita kena invite, mungkin parent kita sudah kena invite. Tapi kali ini karena tidak ramai yang hadir, ya, kita berkesempatan untuk join majlis itu. So, di sini mengajar kita pada awalnya, ya, berkat itu eksklusif untuk umat Israel. Khususnya mereka yang setia dengan janji Tuhan. Saya ulang kembali, karena waktu itu kita ingat cerita sebelumnya, ya, petikan sebelum ini, ya sebetulnya bagi yang join saya meditasi, saya panggil mereka. Oke, Krista, apa cerita sebelum ini? Sebelum pelajaran hari ini. Apa setting cerita? Ya, karena masih bersama kami, Krista. Oke, ya. Kalau tempat saya ada tentang pojok Pasadena. Cerita yang sebelum itu tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Betul kan? Ya kan? Oh. Di tentang pesta perkawinan. Sebelum yang ini, cerita tentang apa? Apa yang berlaku di cerita sebelum perumpamaan yang hari? Ada satu perumpamaan sebelum itu. Mungkin Yaya, salah satu. Apa Yaya yang berlaku? Perumpamaan sebelum itu. Saya tidak ikut. Namanya pengakuan secara online. Oke, so Kuasa, adakah Anda bersama pada waktu itu? Bila Perumpamaan yang sebelum ini. perumpamaan sebelum ini tentang hari Sabat kah? Oke, betul. Saya mau cerita deh. Apa yang berlaku? Tentang satu yang milik kita di keluar, siapa oke. Kita ada lembu kita keluar. Jadi Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak mengambil lembu itu, begitukah? Betul. Nah, gitulah. Oke, so, kita ceritakan. Oke. Sahabat-sahabat semeditasi saya confused. Oke, dalam cerita sebelum ini, selepas hari Sabat, Yesus dijemput ke rumah Farisi untuk makan. Potluck. Dia dijemput ke rumah untuk potluck. Sampai dia potluck, makan. Ada seorang yang sakit terlebih air, dropsy, kaki kembang, macam itulah, macam sakit lah, penyakit terlebih air lah. Datang dan Yesus menyembuhkan dia. Kemudian orang Farisi, ya seperti biasa, kebiasaan orang Farisi mengutuk Yesus sebelum mengutuk, mereka mengutuk Yesus kenapa melakukan penyembuhan. Dan Yesus menceritakan satu perumpamaan, ya, perumpamaan yang melibatkan lembu juga, kerbau. Tentang menyelamatkan kerbau dari lemas lah, contohlah. Oke. Dan perumpamaan ini berlaku pada waktu yang sama.
kalau kita baca ayat 15, orang yang duduk bersama Yesus pada ketika itu salah seorang berkata, oh, terpujilah ya mereka yang menikmati roti kehidupan karena akan melihat kerajaan Allah. Itu dia katakan. Ya. Ini Yesus katakan. Yesus bukan cerita. Karena Yesus coba memberitahu mereka, kamu akan kehilangan keistimewaan ini. Karena berkat-berkat kerajaan Allah atau jemputan jamuan itu akan pergi bagi orang yang miskin, lumpuh, orang buta, orang tentang. Ya. Israel pada suatu ketika dahulu, mereka eksklusif menerima jemputan ini. Dan especially mereka Israel yang rohani, Israel yang beriman, eksklusif. Dan kita lihat kota. Saya beri kita gambar. Saya suka yang Listi katakan. Ini pergi kepada orang Israel, tetapi yang tidak beriman sangat seperti orang Farisi. Tidak beriman sangat. Yang miskin, yang lumpuh, yang buta, yang timpang. Ini memberi gambaran umat Tuhan yang berdosa. Ya, itu bagi kita gambaran. Karena di penutupnya Yesus penganjur itu katakan, panggil mereka yang di luar kota. Dia katakan, panggil yang di luar kota. Ya. Ini mengajar kita ini terbuka kepada yang bukan Israel, Gentile, bukan Jewish, Gentile. Sebab itu kita melihat kabaran Injil seterusnya selepas terbuka kepada yang bukan Jewish. Karena kita tahu Yesus ketika dia mengutus anak muridnya pergi dulu kepada kemana Yesus pergi kepada umat Israel. Umat Israel pertama. Dan kita tahu bagi yang belajar Cornerstone, ya, untuk pelajaran yang lepas, ya, ada wanita yang bukan Yahudi, ya, dia datang kepada Yesus meminta Yesus menyembuhkan, dan Yesus katakan, tidakkah kamu tahu, ya, tidak ada orang membagi makanan bayi kepada anjing. Ya. Yesus merujuk kepada mereka yang bukan Yahudi, anjing, memberi gambaran. Dan di akhirnya anjing itu menerima, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan karena iman. Akhirnya suatu hari nanti. Itu setting pada ketika itu. Kok sekarang ini kita sudah berada jemputan yang di luar kota, di dalam kota dan di luar kota. Sekarang lah eksklusif. Karena sekarang ini tidak ada lagi istilah seperti yang orang Farisi agung-agungkan. Kamilah keturunan Abraham. Asal saja keturunan Abraham, confirm masuk surga. Sudah ada tiket sudah. Asal keturunan Abraham. Nasiblah yang bukan keturunan Abraham. Ya. So, kali ini tidak. Mereka yang bergelar Israel rohani, mereka lah yang turut merasakan berkat yang sama pada suatu ketika dahulu hanya untuk Israel, eksklusif untuk mereka Israel. Tapi sekarang kita semua Israel rohani pada hari ini, kita semua ini seperti saya sudah mengulas yang ayat seterusnya, kita yang saya ulas terusnya karena saya rasa kita sepertinya lewat. Seterusnya kita lah mereka yang menerima jemputan ini. Kita yang merasakan jemputan ini. Jadi pada hari ini mengingatkan kita semua sebagaimana jemputan itu pada satu ketika dahulu eksklusif untuk Israel. Pada hari ini eksklusif untuk Israel rohani. Jangan sampai Yesus katakan ya, di luar kota. Jangan sampai fokus utama karena ini mereka yang di luar kota. Maksud mereka yang belum mengenal Yesus. Mereka yang belum bergelar Israel rohani. Of course kita tahu pelajaran ini kita dapat dengan three angel messages. Saya tidak akan sentuh dengan lebih mendalam, tapi saya aman menggalakkan anak untuk mempelajari ini. Ya, sekiranya anak memiliki masa, ini kita memiliki angel messages. Ya, dengan melihat dengan lebih dalam, akan melihat kesamaan. Oke, so ya kita tahu rumah Bapak kita di surga banyak bilik kan. Kita bisa lihat tempatnya masih kosong. Kita lihat dua petikan yang terakhir. Saya rasa saya sudah jelaskan. So, seperti yang kita tahu, di dalam pelayanan, ya, Yesus telah secara pribadi, ya, selepas mengutus kepada umat Israel, dia menyuruh murid-muridnya pergi kepada bukan Israel. Jadilah seperti domba, ya, di tengah serigala.
Jadilah licik seperti ular, suci seperti merpati. Itu pesanan Yesus. Dan inilah satu pesanan bagi setiap kita sebagai hamba. Kitalah hamba, kitalah orang yang dijemput. Pada hari ini, perumpamaan hari ini, mengingatkan kita. Dan pada hari ini kita lihat, pada hari ini siapakah saya di dalam perumpamaan ini? Siapakah diri Anda di dalam perumpamaan ini? Adakah Anda 3 sahabat tadi? Adakah Anda orang yang di dalam kota yang miskin? Adakah Anda orang yang di luar kota pada saat ini? Adakah Anda hamba itu sendiri? Mana satukah? Di manakah Anda pada saat ini berada? Di dalam perjalanan rohani Anda. Di manakah setiap Anda berada saat ini? Ialah perumpamaan malam ini ya, mengingatkan kepada kita ya, bahwa kita semua memiliki peranan. Setiap kita sudah ada rencana di Tuhan. Biarlah pada hari ini dengan perumpamaan ini, ia akan menyedarkan kita sebagaimana Daud disedarkan oleh ya, Nabi siapa? Siapa namanya? Co-host. Siapa nama Nabi lah? Menyedarkan. Nathan kah? Ya, betul. So, biarlah perumpamaan pada hari ini menyedarkan kita seperti Nabi ya, menyedarkan Daud. Sehingga kan Daud kita kan, oh yang patut dibunuh yang menjual domba yang miskin tuh, dan akan menyatakan kamulah itu, kaulah itu Tuanku. So, biarlah pada hari ini, biarlah Roh Kudus berbicara bagi Anda secara pribadi. Siapakah Anda pada hari ini? Dan biarlah ini akan membantu untuk membaiki. So, itu saja daripada saya. Kita masih boleh berbincang. Ya, kita masih boleh berbincang sekiranya ada soal. So, itu saja presentation saya untuk malam ini. Selesai habis. Oke. Thank you. Silakan kembali. Amin. Thank you Remy atas pembelajarannya. Jadi kita semua turut diberkati ya. Jadi English dulu. Oke, terima kasih Remy. Dan ada soalan dari yang lain ataupun pertambahan? Ini tinggal chat. Oke. Yang lain oke kah? Ada yang tidak paham? Oke. Oke.